Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Apa kabarnya saudara? Saya percaya semua kita, apapun keadaannya, saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan itu mengalir dari setiap hati kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita mau bersuka bagi Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia dari hati kita, kita meluapkan syukur kita. Hari ini hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita berikan suara-suara yang luar biasa. Come on! Angkatlah suaramu, puji dan
setiap kami, untuk menghapuskan dosa setiap kami. Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang adalah tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Watch me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and blood. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Oh, I look to you. Take it for this love.
percaya hari ini, saat ini Tuhan, hadirlah Tuhan yang begitu luar biasa menaungi setiap kami. Bahkan memenuhi setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang di layar sana Tuhan. Yang di rumah, bahkan dimanapun kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas itu, memenuhi setiap pribadi kami. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami, kuping kami, perhatian kami, fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman itulah yang menjadi pelita dalam bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman untuk mengubahkan setiap kehidupan kami menjadi lebih dan lebih baik lagi. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membagikan seri khotbah yang berjudul Berjalan di dalam Roh. Dan saya akan membagikan dalam sesi yang terakhir berjalan di dalam Roh. Nah, bagaimana supaya kita dapat berjalan di dalam Roh? Caranya yaitu dengan cara mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Satu-satunya cara yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, makanya kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk berbicara kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu kita harus lahir baru. Lahir baru yang tadi saya bilang bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti ayat ini berkata Tuhan sudah menjanjikan kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kali kita lihat Yohanes pasal keempat ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita lihat ayat ini kita akan ketemu kata harus. Jadi Allah itu roh. Bagaimana kita bisa menyembah Dia? Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya yaitu roh kita bisa, yang setelah dimeteraikan, bisa bersekutu dengan Roh Kudus, karena itu yang Tuhan kasih untuk kita bisa dengar suara Tuhan, yaitu antara roh dengan roh. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dalam roh? Kalau kita lihat dalam Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-16, terjemahan King James Version berkata demikian. Maksudnya ialah berjalanlah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini berkata berjalanlah oleh roh. Kita harus berjalan di dalam roh. Supaya apa? Supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita. Karena daging kita ini masih bisa menguasai kita kalau kita tidak berjalan di dalam roh. Kita bisa hidup dalam kedagingan. Tapi kalau kita berjalan di dalam roh, kita akan menguasai daging kita. Oleh sebab itu sangat penting kita berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam roh artinya percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa diri kita di dalam Kristus. Jadi waktu kita berjalan di dalam roh, kita harus percaya siapa kita dalam Kristus. Jangan sampai ajaran-ajaran yang dari luar itu mempengaruhi kita sehingga kita tidak percaya bahwa kita jadi apa di dalam Kristus. Jadi kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita baca firman Tuhan.
supaya kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Sehingga hidup kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Jadi betapa pentingnya dan bermanfaatnya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang mau berbicara kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu rindu bicara sama kita. Tuhan itu senang bicara sama kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mendengar? Karena kalau saya umpamakan sebagai radio, frekuensi kita berbeda. Kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan di dalam roh. Dan waktu kita berjalan di dalam roh, Tuhan akan bicara melalui kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Banyak orang mendengar suara Tuhan, dia pikir audible. Memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan berbicara secara audible. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Tuhan bicara secara audible, ada. Tetapi yang Tuhan rindukan bahwa kita itu berjalan di dalam roh dan mendengar suaranya yang Tuhan inginkan dengan membaca firman Tuhan. Nah, mari kita kita lihat di dalam kisah Musa. Kalau kita lihat kisah Musa, Musa mau berbicara kepada Tuhan, dia harus masuk ke bait Allah. Kalau dia mau ketemu Tuhan, dia harus ke bait Allah. Yang kedua, dia harus masuk yang namanya ruang Maha Kudus. Jadi kalau Musa tidak kudus, masuk ke ruang Maha Kudus, mati langsung. Jadi Musa masuk ke bait Allah dan dia masuk ke ruang Maha Kudus dan dia ketemu Tuhan di sana. Tuhan berbicara muka dengan Musa di depan tabut perjanjian. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini kata tanda tanya. Firman ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi Tuhan mau beritahu begini bahwa tidak tahukah kamu, itu kamu bait Allah loh. Kamu baitnya Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa Roh Allah ada di dalam kita. Makanya kita bisa hidup sembarangan. Padahal Roh Allah ada di dalam kita loh. Apa-apa bisa kita tanya sama dia. Kita bisa dengarkan suara dia karena dia ada di dalam kita. Jadi ini suatu tanda tanya yang harus kita lakukan, bahwa kita ngerti bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam diri kita. Selanjut, 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini bait Roh Kudus yang Roh Kudus diam di kita nih. Roh Kudus tinggal di kita. Ingat, Roh Kudus tinggal di kita. Jadi kalau ada apa-apa, tanya Roh Kudus tinggal di kita. Terus dikatakan ayat berikutnya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, tubuh ini Roh Kudus ada di dalam kita. Tubuh ini bukan milik kita, tapi milik kita. Roh Kudus yang di dalam kita. Jadi dari dua ayat ini saya mau berkata bahwa ruang Maha Kudus bukan di surga, tapi di dalam kita. Nanti kita ketemu Tuhan di surga. Sekarang itu di dalam kita Roh Maha Kudus itu. Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. Tuhan tidak lagi bicara kepada kita dari luar ke dalam. Seperti orang dengar audible. Dari luar ke dalam. Tapi Tuhan bicara kita seperti kita ketahui bahwa tubuh kita bait Allah dan ruang Maha Kudus ada dalam diri kita, baitnya tubuh kita sendiri, berarti Tuhan bicara dari dalam keluar. Beda kalau zaman Musa dari luar ke dalam. Orang yang dengar secara audible dari luar ke dalam, tapi kita dari dalam keluar.
Makanya itu sebabnya banyak orang gagal mengenal suara Tuhan karena mereka mencoba connect dengan Tuhan dengan suaranya yang dari luar ke dalam. Makanya dia coba dengar. Kok saya nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Kok saya nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Karena kita mencoba-coba connect dengan Tuhan dari luar ke dalam. Mari kita connect dengan Tuhan dari dalam ke luar. Tuhan bicara kepada kita dari roh ke roh. Berada dalam Roh Kudus berarti berada dalam firman. Ingat, berada dalam Roh Kudus berarti berada dalam firman. Hidup menurut roh berarti hidup menurut firman. Biarlah hidup kita dikontrol oleh firman. Jadi kita cukup menghidupi diri kita menurut firman Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan. Jadi cukup kita menghidupi hidup kita itu berdiri di atas firman Tuhan. Itu cukup. Bukan mengandalkan konfirmasi dari daging dan perasaan kita. Sebab daging kita pasti berlawanan dengan roh kita. Jangan mengandalkan konfirmasi-konfirmasi yang kita tunggu dari daging atau perasaan kita. Jangan. Tapi andalkan firman Tuhan yang Tuhan sudah jadikan di Alkitab yang kita baca. Jadikan firman itu hidup dalam diri kita dan menguasai hidup kita. Kita tidak akan bisa connect kepada Tuhan kalau kita tetap dalam daging. Maka kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya beri beberapa kesaksian. Yang pertama, kesaksian saya. Kenapa saya bersaksi tentang diri saya? Supaya Bapak Ibu melihat apa yang saya saksikan. Dulu waktu saya kerja di satu perusahaan, ada satu bos, yaitu hamba Tuhan. Saya bekerja di perusahaan itu cukup lama. Nah, setelah saya bekerja cukup lama, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Saya bilang ke bos saya, "Pak, saya mau mengundurkan diri." "Oh iya." Hari terakhir mengundurkan diri, biasanya kan saya mesti kerja sampai habis, sampai akhir bulan. Tetapi hari terakhir pengunduran diri saya, bos saya bilang gini, "Nanti gajian kamu saya transfer ya." "Oh ya Pak, nggak apa-apa." Ya udah, saya pindah ke tempat perusahaan lain. Saya kerja, saya tunggu sebulan, belum ditransfer juga. 2 bulan, belum ditransfer juga. Dan di perusahaan itu ada teman saya yang masih bekerja. Saya tanya, bos saya titip gaji gak? Enggak. Waktu saya tahu itu, dan bahwa saya tahu dia hamba Tuhan, saya sebagai orang yang belum orang percaya menjadi agak kecewa. Karena apa? Saya berpikir begini, dia orang yang udah rohani, tetapi kok kelakuannya tidak seperti orang yang udah rohani. Saya kecewa, saya sakit hati. Akhirnya saya mengalami yang namanya, sakit hati, kecewa, kesel, macam-macam. Tapi waktu saya datang ibadah tiap minggu ke gereja ibadah, saya waktu ibadah tiba-tiba firman Tuhan berbicara melalui Matius pasal ke-6 ayat 12 berkata demikian, "Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tuhan bilang ampuni dia. Nah waktu itu saya nggak mau. Nggak bisa Tuhan. Dia kan teladan, mestinya dia yang memberi contoh yang terbaik. Tapi Tuhan bilang ampuni. Saya masih mengeraskan hati. Padahal saya tahu itu firman. Sebelum hamba Tuhan itu sampaikan, saya udah tahu firman itu. Dan saya udah sering baca. Tapi Tuhan bilang ampuni. Nggak bisa Tuhan. Saya mengeraskan hati.
akhirnya Tuhan tidak berbicara. Waktu itu saya tidak tahu bahwa Tuhan sedang berbicara karena saya belum mengerti. Saya pikir firman itu negor saya pikir begini. Tuh hamba Tuhan itu kayaknya tuh sentimen sama saya tuh. Negor saya. Waduh, sentimen tuh. Saya lagi begini dia tegur tuh. Kan banyak orang kan waktu ditegur firman berasa hamba Tuhannya itu sentimen sama kita. Hamba Tuhannya itu kayaknya sedang memojokkan kita. Tapi satu kali saya ibadah ke tempat lain dan firman ini berbicara lagi pada saya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Beberapa kali saya ikut ibadah, firman ini berbicara terus kepada saya. Terus saya berpikir begini, waktu saya renungkan, oh iya ya, kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang, maka kita tidak akan diampuni. Akhirnya motivasi saya pikir, wah saya mesti mengampuni nih, sehingga saya bisa diampuni sama Tuhan. Kalau enggak saya nggak ngampuni, saya tidak diampuni. Saya mau motivasi supaya saya diampuni Tuhan, saya harus mengampuni. Tapi kalau dengan motivasi ini, setelah saya menjalani, dengan motivasi ini kita tidak akan gampang mengampuni di saat nanti kita dikecewakan lagi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan gimana nih? Waktu ayat ini berbicara, jangan kita lihat diri kita untuk menguntungkan diri kita. Tapi waktu ayat ini berbicara, lakukanlah bagian kita, yaitu ampuni. Urusan Tuhan, urusan kita hanya mengampuni. Waktu saya ngerti itu, saya langsung ampuni. Tuhan, saya ampuni bos saya, yang mau kecewakan saya, yang memberi sakit hati saya, yang pokoknya yang banyak saya ngomong sama Tuhan, pokoknya saya keluarkan semua unek-unek saya bilang, saya ampuni. Setelah itu, bukan saya diam-diam. Dulu waktu saya belum mengampuni, setiap ketemu bos saya lihat bos saya di situ, saya langsung menghindar. Setiap ketemu dia di mana gitu, saya langsung menghindar karena saya nggak mau ketemu dia. Tapi waktu saya ngerti firman ini dan saya melakukannya, saya ampuni dia, saya datang ke dia dan saya berkata, Pak, maafin saya karena saya kecewa sama Bapak. Tapi saya udah pulih, saya sudah memaafkan Bapak. Jadi pemulihan terjadi. Setelah saya bisa mengampuni itu, dulunya bebannya berat. Waktu saya dalam kecewa dan itu bebannya berat. Gak enak hidup dalam kekecewaan, gak enak hidup dalam sakit hati, gak enak. Berat. Waktu bisa saya lepaskan, wah kayaknya ringan hidup ini. Dan untuk hal-hal berikutnya, setiap kali saya mendapatkan hal-hal yang mirip dengan itu, saya gampang mengampuni. Jadi hal pengampunan itu menjadi mudah. Karena apa? Karena Tuhan sudah taruh firman itu dalam diri kita. Jadi pesan saya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami seperti saya, ayo ampuni. Ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Mungkin menyakiti dengan menipu, mungkin menyakiti dengan banyak hal. Ampuni. Jangan takut, Tuhan pasti berkati kita saat kita mengampuni orang itu. Yang pertama, Tuhan berkati tubuh kita. Sehingga tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, karena itu bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua, Tuhan bisa berkati materi kita. Oleh sebab itu pesan saya, mari belajar ampuni orang yang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, saya beri kesaksian kedua yaitu tentang sakit penyakit. Kalau saya beri kesaksian yang pertama tentang mengampuni, saya belum mengerti kebenaran ini. Tetapi yang tentang sakit penyakit ini, saya sudah mulai mengerti kebenaran ini. Bahwa sakit penyakit itu Tuhan tidak berikan kepada kita. Tapi iblislah yang memberikan sakit penyakit itu kepada kita. Oleh sebab itu, waktu saya merasa sakit, mengalami sakit penyakit, saya berkata, tubuh ini milik Tuhan. Saya kasih ayatnya dulu. 1 Petrus 2 ayat 24. Berkata begini.
oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Firman ini menjadi kekuatan bagi saya. Waktu penyakit datang, saya bilang, iblis, kau tidak punya kuasa atas tubuh saya. Tubuh saya ini bait Roh Kudus. Tubuh saya ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Jadi engkau tidak punya kuasa. Saya perintahkan engkau sakit penyakit, engkau pergi dari tubuh saya. Dan saya berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Walaupun kita mengalami yang namanya berasa sakit, tapi percayalah, kalau kita percaya dengan sungguh akan firman ini, kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, tantangannya di sini adalah iblis seringkali menggoda kita. Waktu kita doa begitu, iblis bilang, tuh kamu masih sakit, tuh kamu masih mengalami ini, tuh kamu masih. Karena apa? Karena kita masih berasa dengan panca indera kita, yaitu indera yang melihat dan indera perasa. Kita melihat tubuh kita masih sakit, kita merasakan tubuh kita masih sakit. Tapi kalau kita mau berpegang pada firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Firman ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Biar itu termaterai dalam hidup kita, dan hidup kita boleh berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, dari dua kesaksian ini, saya mau memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu pesan saya, mari baca firman. Bukan baca firman karena disuruh. Bukan baca firman karena ya daripada nggak ada kerjaan saya baca firman, bukan. Tapi bacalah firman dengan minta tuntunan Roh Kudus memberikan pengertian demi pengertian firman tersebut. Sampai firman itu menjadi rema. Yang maksudnya menjadi rema, sampai firman itu meloncat dalam diri kita dan kita lihat, wah ini dia nih. Saya dapatkan sesuatu ini. Sampai firman itu kelihatannya membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, dan kita bilang, wah ini yang saya perlukan. Jadikan firman ini sebagai pegangan kita untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman. Firman inilah yang menjadi kekuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, percayalah, firman Tuhan akan mencukupkan semuanya bagi kita. Karena firman Tuhan lebih dari cukup yang kita butuhkan selama di dunia ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti, dan Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan apa yang saya katakan dan dengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace
di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Apakah Bapak Ibu semua diberkati hari ini? Dan saya berdoa biarlah apa yang kita pelajari bersama-sama dapat membantu kita bertumbuh dan dapat memberikan jawaban untuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama berjalan dalam roh, karena Kristus sudah tinggal, diam di dalam kita semua. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan, karena saya tahu, kita semua tahu,
bahwa Kristus juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Beri yang terbaik dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita saat kita menabur di dalam ladang yang Tuhan percayakan kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan kami mau memberi persembahan, persepuluhan. Tuhan berkati gerejamu yang mengelola, biarlah semuanya dapat berguna untuk memberkati kehidupan kerohanian kami. Kami dapat mendapatkan makanan rohani yang membuat kami bertumbuh menjadi pribadi yang sehat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini hamba-Mu juga sepakat bersyafaat untuk Indonesia. Biarlah Engkau memberkati Indonesia, pemerintahan Indonesia, Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati seluruh jajaran pemerintahannya, dan bahkan Tuhan berkati rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan ada di dalam kasih karunia Tuhan. Semua yang mereka sedang doakan, Tuhan berikan jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa. Dan segala berkat yang baik, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.